kekal. Penghiburan semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terhenti. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulatif dan genang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian minggu pada saat ini yaitu kasih lintas batas. Melalui tema ini, kita sekalian diajak untuk mengasihi semua orang, meskipun ada perbedaan karakter, suku, agama, dan golongan. Surat Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita setia untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasih-Mu melintasi batas, tetapi seringkali kami memilih untuk tidak peduli, bahkan membenci sesama. Kasih-Mu melintasi batas ya Tuhan. Tetapi seringkali kami justru membangun batas perbedaan agar makin tinggi dan makin tebal. Kasih-Mu ya Allah melintasi batas, tetapi seringkali kami saling mengasihi dan saling melayani hanya sebatas kepada orang-orang yang satu gereja, satu agama, satu suku dengan diri kami. Oleh karena itu,
ampunilah kami, ya Allah. Kami berdoa dan mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari surat Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5 demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, firman-Mu bagaikan suluh bagi jalan hidup kami. Firman-Mu menerangi jalan hidup kami yang saat ini pekat, penuh dengan ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, berfirmanlah ya Allah. Tolonglah kami semua ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab menurut Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru,
Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus yang sama ternyata ditanggapi secara berbeda. Ada yang menyambut dan menerimanya, tetapi ada pula yang menolaknya. Saat itu, orang-orang Yahudi pada umumnya dan secara khusus para pemimpin agama Yahudi memilih untuk mempersoalkan ajaran Yesus, menggugat tindakannya dan menolak keberadaannya. Ada yang melakukan gugatan dan penolakan kepada Yesus dengan sekedar batin, tidak diucapkan. Contoh di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 3. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Ada pula yang melakukan gugatan dan penolakan kepada Yesus secara terang-terangan. Di dalam Injil Matius pasal 13, ketika Yesus berada di Nazaret, mereka yang berada di dalam bait Allah atau di dalam rumah ibadat pada saat itu kecewa dan menolak Yesus. Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 1 dan 2, beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus. Dan pada saat itu ia sedang berada di Galilea. Lalu mereka menegur Yesus. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Oleh karena itu, perikop yang kita baca pada saat ini diawali dengan keterangan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Itu berarti, saudara-saudara, Yesus masuk ke wilayah non-Yahudi. Kemudian datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita.
Perempuan itu mendekat dan menyembah sambil berkata kepada Yesus, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa orang-orang Yahudi pada umumnya pada saat itu, dan secara khusus para pemimpin agama Yahudi memberi tanggapan yang negatif terhadap karya Yesus? Karena mereka menggunakan paradigma jatah. Kami ini keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga kami umat Israel, bangsa Yahudi, memang berhak mendapatkan berkat dari Tuhan, pertolongan dari Allah, mendapatkan keselamatan dari Allah. Semuanya itu sudah menjadi jatah kami. Karena kami adalah umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menggunakan kerangka berpikir atau paradigma jatah, maka kita pun akan sulit untuk mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan peran serta dari sesama manusia. Ada makanan dan minuman yang cukup dan bergizi setiap hari. Semuanya itu dianggap wajar. Karena itu memang jatahku sebagai seorang anak yang memang harus dicukupi kebutuhan giziku oleh orang tuaku. Ada wedang teh hangat yang tersedia setiap hari sebagai tuan dan nyonya rumah. Itu hal yang lumrah. Karena itulah bagian dari jatah kami sebagai majikan. Pegawai atau karyawan yang menerima gaji bulanan jarang sekali memandang bahwa gaji itu sebagai salah satu wujud pemeliharaan Tuhan. Namun, lebih sering memandangnya sebagai sesuatu yang lumrah. Itu upah kami. Itu jatah kami. Setelah kami sebulan bekerja. Bisnisku berkembang. Daganganku laris manis. Hal itu lumrah. Karena memang aku berjuang, ulet berupaya dengan gigih mengembangkan bisnis ini. Kemajuan dalam hal bisnis adalah jatahku. Prestasi yang kuraih ini merupakan hal yang wajar. Buah dari usahaku yang giat belajar. Prestasi ini adalah jatahku. Saudara-saudara, kita akan sulit bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada sesama bila dalam menjalani hidup ini kita menggunakan paradigma jatah. Bahkan kita bisa menjadi egois dan sangat egois. Merasa bahwa jatah diri kita yang kita terima mestinya lebih besar dari yang kita punya sekarang. Lalu kita pun tega untuk merebut jatah orang lain dan mengklaim bahwa itu jatah diri kita. Kalau perlu, menghalalkan segala cara, termasuk menggunakan politik identitas, agar jatahku semakin besar,
semakin bertambah dan semakin banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang perempuan Kanaan di daerah Tirus dan Sidon pada saat itu menanggapi keberadaan dan karya Tuhan Yesus secara positif karena ia menggunakan paradigma anugerah. Memang benar bahwa roti itu disediakan bagi anak-anak. Memang benar bahwa Yesus diutus terutama kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang benar bahwa bangsa Yahudi seringkali menganggap bangsa-bangsa non-Yahudi sebagai orang-orang yang kafir, bahkan dipandang sebagai anjing. Oleh karena itu, bagi kami yang bukan tergolong anak-anak Tuhan, yang bukan tergolong sebagai umat Israel, kami yang dianggap anjing oleh orang Yahudi, cukuplah mendapat remah-remah roti yang jatuh dari meja Tuhan. Perempuan Kanaan itu menyatakan imannya. Perempuan Kanaan itu sungguh-sungguh bersyukur tatkala ia dan keluarganya, termasuk seorang anaknya yang sedang sakit, hanya diberi hanya kebagian remah-remahnya saja. Itulah paradigma anugerah Allah. Oleh karena anugerah Allah, kita masih diberi kesempatan untuk hidup pada saat ini. Oleh karena anugerah Allah, ada makanan dan minuman setiap hari. Oleh karena anugerah Allah, kita mengalami kesembuhan. Oleh karena anugerah Allah, kita memperoleh keselamatan. Ketika kita memilih untuk menggunakan paradigma anugerah dalam menjalani kehidupan ini, maka kita pun akan bersyukur, dan bersyukur. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesediaan Yesus untuk berkarya di Tirus dan Sidon merupakan penegasan bahwa Allah mengasihi setiap orang. Kasih Allah melampaui batas-batas yang dibuat dan dibangun oleh manusia, baik itu perbedaan suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita yang mengalami kasih Allah yang tak terbatas ini, kita pun bersedia untuk mengasihi siapapun dia,
baik yang satu aliran gereja maupun yang berbeda aliran gereja. Baik yang satu suku maupun yang berbeda suku. Baik yang satu agama maupun yang berbeda agama. Baik yang selevel maupun yang berbeda level. Baik dalam hal level kekayaan, pendidikan formal, status sosial, dan sebagainya. Kita belajar untuk mengasihi setiap orang. Marilah kita jalani kehidupan ini dengan paradigma anugerah, sehingga kita dimampukan untuk bersyukur dan mengasihi sesama, melintasi batas-batas perbedaan yang dibangun oleh manusia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebagai bangsa Indonesia, kami akan memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi melampaui batas-batas perbedaan yang ada pada kami. Sebagai gereja Tuhan, kami terdiri dari berbagai denominasi. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi, melampaui batas-batas perbedaan yang ada pada kami. Sebagai jemaat GKI Kelapa Cengkir Jakarta, kami terdiri dari para anggota jemaat dan simpatisan yang beragam. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk saling mengasihi, melampaui batas-batas perbedaan yang ada pada kami. Sebagai keluarga, kami juga terdiri dari para anggota keluarga yang berbeda karakter, berbeda selera, dan sebagainya. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk saling mengasihi, melampaui batas-batas perbedaan yang ada pada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 18-20. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita,
Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapa, kalau pada hari ini kami masih diberikan kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kalau kami masih mengingat Tuhan untuk berkat anugerah yang telah Engkau curahkan kepada kami dalam masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh memberikan sebagian berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tolong Tuhan, berkatilah benda-benda mati ini, sehingga boleh berguna dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sucikan Tuhan, dan Engkau mau pimpin Tuhan para majelis yang mengelolanya, biarlah boleh menjadi sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terhenti. Walau akal kita yang fana, dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang dari ketiganya, kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak menegakkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh
dalam hidup kami senantiasa berseri. Saudara-saudara, nyatakanlah kasih Allah yang melintasi batas di dalam setiap langkahmu. Pergilah untuk menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.